Sejarah Ketatanegaraan pada Masa Orde Lama, dosen pengampu, Deri Ciciria, S. PD, M. Hum. Nama kelompok, Nengaharianti Niwayan Evi Lestariani, Kesatuwayan Ari Arnawan Kristina Dwi Setiawati Destri Rahmadan. Sebelumnya saya ucapkan selamat siang. Kami di sini dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas tentang sejarah ketatanegaraan pada masa Orde Lama. Izin memperkenalkan diri sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Nengaharianti dengan NPM 18140018. Di sini saya sebagai penyaji pertama. Baik, kita langsung masuk saja ke slide yang pertama, yaitu di mana Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga 1968. Nah, dalam jangka waktu tersebut, Indonesia telah menggunakan berbagai sistem ekonomi. Salah duanya ada sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando. Di saat menggunakan sistem ekonomi liberal, Indonesia juga telah menggunakan sistem parlementer. Dan di saat Soeharto digulingkan, pada saat itu Indonesia menggunakan sistem ekonomi komando. Indonesia juga pernah menerapkan demokrasi terpimpin, di mana demokrasi terpimpin ini adalah sebuah demokrasi yang keputusannya dan pemikirannya berpusat kepada pemimpin atau kepala pemerintahan yang terjadi pada pemerintahan pada saat itu. Ada ekonomi keuangan pada masa Orde Lama amat buruk, di mana ada beberapa faktor penyebabnya. Kenapa menjadi sangat amat buruk? Yang pertama, ada inflasi yang sangat tinggi yang disebabkan oleh beredarnya lebih dari satu mata uang yang tak terkendali pada saat itu. Yang kedua, terjadinya kekosongan pada kas negara. Yang ketiga, ada pemberontakan PKI pada tahun 1948, demokrasi terpimpin, pelaksanaan undang-undang sementara pada tahun 1950, dan pembentukan Naskom pemberontakan PKI pada tahun 1945. Itu terjadi ketiga hal itu terjadi, maka menyebabkan ekonomi keuangan pada masa Orde Lama menjadi buruk. Selanjutnya, ada juga pada masa Orde Lama ini terjadinya banyak pergantian kabinet, di mana yang pertama ada kabinet Natsir yang berlangsung pada tahun 1950 sampai 1951. Yang kedua ada kabinet Sukiman Suwirjo yang berlangsung pada 1951 sampai 1952. Yang ketiga ada kabinet Wilopo yang terjadi pada berlangsung pada 1952 sampai 1953. Ada juga kabinet Ali Sastrowijojo I yang berlangsung pada 1953 sampai 1955. Ada kabinet Burhanuddin Harahap yang berlangsung pada 1955 sampai 1956. Kabinet Ali Sastrowijojo II yang berlangsung pada 1956 sampai 1957. Dan yang terakhir ada kabinet Juanda yang berlangsung pada 1957 sampai 1959. Itu tadi beberapa pergantian kabinet yang terjadi pada masa Orde Lama. Baik, itu tadi presentasi dari penyaji 1. Akan dilanjutkan oleh penyaji berikutnya. Saya rasa cukup. Saya ucapkan terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Niwayan Evi Lestariani, NPM 18140019. Saya ingin membahas tentang yang namanya era 1950 sampai 1959, yang dimana adalah era Soekarno memerintah dengan yang namanya menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Di mana periode ini berlangsung pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan 5 Juli 1959. Sebelum Republik Indonesia Serikat telah dinyatakan bubar, pada saat itu telah terjadi demo besar-besaran yang menuntut pembuatan suatu negara kesatuan. Maka melalui perjanjian antara 3 negara bagian, yaitu negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur, dihasilkan perjanjian yang namanya pembentukan negara kesatuan pada 17 Agustus 1950. Kemudian sejak 17 Agustus 1950, negara Indonesia diperintahkan dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 yang mengganti sistem parlementer. Lanjut ke Super Semar, di mana Super Semar ini menjadi dasar Letnan Jenderal Soekarno untuk yang namanya mengembangkan
Gerakan Partai Komunis Indonesia, sering disingkat dengan PKI, dan mengganti anggota-anggotanya yang duduk di parlemen pada masa itu. Sebenarnya Super Semar ini merupakan titik tonggak lahirnya Orde Baru yang merupakan koreksi total terhadap budaya dan sistem politik Orde Lama. Kemudian pada saat Orde Baru ini berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang telah menyimpang dari Pancasila. Kemudian pada masa Orde Lama ini, sistem pemerintahan di Indonesia mengalami beberapa peralihan, di mana Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan presidensial, parlementer, kemudian demokrasi liberal, dan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Iwayan Ari Arnawan. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Masa pemerintahan pasca kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1950. Pada tahun 1945 sampai 1950 terjadi perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer, di mana di dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden memiliki fungsi ganda, yaitu badan eksekutif dan merangkap sekaligus sebagai badan legislatif. Yang dimana di sini masa pemerintahan pada tahun 1950 sampai 1959 disebut masa liberal karena di dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Di sini masa tahun 1959 sampai 1968 yaitu demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pimpinan negara, yaitu Presiden Soekarno. Di sini adapun dampak dari peristiwa gerakan 30 September. Di sini ada 5 poin, yaitu yang pertama demonstrasi menentang PKI, kemudian Maijen Soeharto menjadi Panglima AD Angkatan Darat, kemudian keadaan ekonomi yang buruk, kemudian kabinet 100 menteri, kemudian munculnya Tritura atau disingkat dengan Tri Tuntunan Rakyat. Perkenalkan, nama saya Kristina Dwi Setiawati dengan NPM 18140014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses peralihan masa Orde Lama ke Orde Baru. Terjadinya peristiwa G30 SPKI sangat berpengaruh terhadap proses peralihan pemerintah dari Orde Lama ke Orde Baru. Pada tanggal 16 Oktober 1966, Maijen Soeharto telah dilantik menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat dan dinaikkan pangkatnya menjadi Letnan Jenderal. KAMI dan KAPPI memberikan kesempatan kepada Maijen Soeharto untuk menawarkan jasa demi pulihnya kemacetan roda pemerintahan. Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret adalah surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret tahun 1966 yang berisi instruksi Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan kepada teman saya.